Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis Dimas Aryadi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Buyus mata pelajaran ekonomi, yaitu menyanyikan materi ekonomi. Perpajakan dalam pembangunan ekonomi. 1. Pengertian pajak. Pengertian pajak dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. PCA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. B. Dr. Suparman Sumaham Mijaja. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang C. Menurut Profesor S.I. Jajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kependudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. D. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitra, pajak adalah peralihan kekayaan dari pajak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan sebelumnya digunakan untuk public serving yang merupakan sumber utama untuk membiayai. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dari tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Unsur pajak dibagi 2. Unsur pajak dibagi 3. Yang pertama, subjek pajak adalah iuran yang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau pemotok pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Subjek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, dan mobil. C. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. 3. Fungsi pajak: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan. 4. Syarat-syarat pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, syarat keadilan, maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, diberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan pembayaran
dan dapat mengajukan banding kepada majelis. B. Syarat yuridis. Pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal itu memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Yang C. Syarat ekonomi. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kesusahan perekonomian. D. Syarat finansial. Biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari syarat kesederhanaan. Pemungutan pajak harus sederhana, maksudnya agar dapat dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak untuk masyarakat adalah mudah untuk dihitung sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. 5. Sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, yang ketiga withholding system. 6. Asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak ada 5. Yang pertama asas daya pikul. Pajak yang dipungut berdasarkan besar kecilnya pendapatan. B. Asas manfaat pajak. Pajak asas manfaat. Pajak yang dihitung harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. C. Asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut untuk meningkatkan kesejahteraan. D. Asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antar wajib pajak dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Asas beban pemungutan pajak diusahakan serendah-rendahnya sehingga tidak memberatkan wajib pajak. 7. Macam-macam pajak. Macam-macam pajak ada 3. Yang pertama berdasarkan sistem pemungutan, yang kedua berdasarkan lembaga pemungutan, yang ketiga berdasarkan sifatnya. 8. Tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. B. Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. C. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap berupa pun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pemungutan. D. Tarif pajak tetap. 9. Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak ada 11. Yang pertama login, yang kedua masukkan nomor NPWP, yang ketiga pilih menu e-billing system, yang keempat mendapatkan sebuah formulir surat retorik SSE untuk diisi data. Yang 6. Klik simpan. Yang ke-7 klik kode billing. Yang ke-8 mendapatkan kode billing tersebut bisa melalui internet banking. 10. Perbedaan pajak dengan pemungutan resmi selain pajak. Faktor yang membedakan: yang pertama keputusan, yang kedua ketetapan, yang ketiga pihak pemungut, yang keempat sifat pemungutan, yang kelima imbalan, yang keenam pemberlakuan aturan, yang ketujuh sumber pendapatan. B. Menghitung pajak. Menghitung pajak ada 5. Yang pertama pajak penghasilan. Yang penghasilan ada 7. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi.
dan warisan yang belum terbagi. B. Objek pajak, objek PPh, penghasilan di mana setiap tambahan kemampuan ekonomi. Yang ketiga, penghasilan kena pajak. PKB, penghasilan kena pajak untuk wajib badan usaha dihitung sebesar-besarnya neto. Yang keempat, penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, biaya jabatan. Yang keenam, biaya pensiun. Yang ketujuh, tarif pajak penghasilan menurut UU HAP.